Tentunya kita akan membahas mengenai pelemahan rupiah ya. Ya. Saat ini di 16.200-an dan ini merupakan titik terlemah sejak tahun 2020. Evaluasi dari Anda, pelemahannya dan pemicunya seperti apa, Pak? Jadi oke, baik. Jadi kalau kita lihat memang hari ini itu rupiah sudah menyentuh, USIDR sudah menyentuh 16.200, hampir 250 ya. Sebenarnya faktor memang kalau kita lihat di market selalu bicara mengenai perang Timur Tengah. Ya. Yang kita perlu lihat adalah selain itu adalah yang sangat penting adalah data fundamental Amerika. Beberapa waktu lalu ya kita lihat bahwa ada beberapa data Amerika yang cukup menarik yang merupakan faktor fundamental Amerika yang menurut saya bisa membuat USD semakin strong. Yang pertama, walaupun kita lihat data inflasi year on year Amerika itu sekarang sudah menyentuh 3,5. Dari bulan Februari itu 3,2%, which is ini kurang baik untuk Amerika. Tetapi yang kita perlu cermati adalah data tenaga kerja, penambahannya. Dari ekspektasi 200.000, sekarang sudah mencapai 300.000. Ini which is good sekali. Jadi pada dasarnya adalah faktor fundamental Amerika juga sangat strong, sehingga ditambah lagi pemicunya adalah ketegangan Timur Tengah antara Iran dan Israel gitu. Jadi faktor-faktor ini yang merupakan yang kita harus lihat bahwa bukan saja rupiah di beberapa mata uang di Asia Tenggara dan Asia lainnya itu juga mengalami pelemahan. Tetapi pelemahan USIDR ini masih dikatakan normal karena tidak separah di beberapa mata uang negara tetangga kita. Demikian. Tidak separah pelemahan yang terjadi di negara-negara lain. Seperti Malaysia, kemudian Thailand baht itu lebih banyak pelemahannya. Kalau rupiah kurang lebih 1,1 sampai 2%-an lah. Bagaimana Anda menilai Bank Indonesia akan merespon hal ini, Pak Doni? Baik, kalau kita lihat Bank Indonesia tentunya kita tidak menampik dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Ya, tentunya Bank Indonesia selama ini sudah melihat bahwa mereka sudah melakukan beberapa faktor, kita beralih ke beberapa faktor moneter yang dia lakukan, seperti mereka keluarkan namanya DHE, kemudian SRBI segala macam. Nah, ini salah satu yang membuat rupiah kita cukup terjaga. Walaupun kita lihat dengan beberapa faktor ini BI juga sudah mulai harus nih intervensi ke market karena push dari faktor eksternal ini cukup besar. Gitu. Sudah mulai harus ada intervensi. Betul. Kita ingat pada September lalu akhirnya Bank Indonesia menaikkan 25 basis poin. Ya. Tapi ini juga merespon dari kenaikan The Federal Reserve yang pada saat itu memang masih menaikkan suku bunga. Nah, mungkin pada saat ini kan trennya kan The Fed akan tetap menahan ataupun malah seperti ekspektasi akan menurunkan. Apakah mungkin Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga lagi? Begini, kita lihat faktor fundamental Indonesia juga. Selama inflasi itu masih rendah, kemudian beberapa kebijakan moneter Bank Indonesia dilakukan cukup efisien di market Indonesia. Kemudian sekali lagi fundamental Indonesia juga not bad menurut saya. Jadi ini merupakan key faktor yang bisa memberikan aura positif untuk mata uang Garuda kita. Memang tekanan dari eksternal cukup besar. Walaupun kita lihat tadi dikatakan bahwa The Fed itu kemungkinan yang tadinya Mei, June, and July itu akan menurunkan suku bunga ekspektasinya dengan kondisi yang terakhir ini, dengan perang Timur Tengah, kemudian dengan data-data fundamental Amerika lainnya, kemungkinan baru akan di semester kedua. Gitu. Jadi kalaupun BI memang sudah dilakukan dengan kenaikan tingkat suku bunga, tapi kita harus lihat faktor-faktor lain seperti tekanan inflasi Indonesia juga tidak terlalu jelek-jelek amat gitu ya. Jadi harusnya ini merupakan sinyal positif juga untuk fundamental Indonesia. Oke, Pak Doni terima kasih atas analisanya. Sekarang ke Pak Banjaran. Pak Banjaran ada tanggapan tersendiri Pak mengenai pelemahan rupiah yang juga sudah cukup signifikan. Sekarang berada di level 16.200-an Pak. Ya, terima kasih. Saya rasa sebetulnya yang perlu kita garis bawahi adalah yang memang menjadi dasar itu secara fundamental kita jauh neraca dagang positif beberapa waktu, rapid pricing, defisit juga relatif terjaga, inflasi juga. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa apa yang terjadi beberapa hari ini, terutama dampak dari 2 hari ini, terutama dampak dari konflik yang terjadi antara Iran dan Israel ini membuat devaluasi ataupun depresiasi dari rupiah ini cukup
berat ya, karena kalau kita dibandingkan mungkin saya sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan tadi. Selasa saat ditutup itu rupiah melemah 2,07%. Di tempat lain itu variatif, tapi rata-rata penurunannya sekitar 0,1%. Kemudian Singapura dolar 0,12, Taiwan 0,36, Filipina 0,31, Thailand malah naik 0,25%. Secara struktur perekonomiannya kita agak mirip dengan Thailand, tetapi efeknya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia dengan apa yang terjadi di Thailand. Memang dalam konteks ini untuk Indonesia sebetulnya ada efeknya, bisa ada jangka pendek, ada jangka menengah. Coba kita ingat-ingat dulu waktu terjadinya supply chain disruption, saat harga komoditas naik, di saat negara lain itu bisa dibilang kesulitan, kita malah mendapatkan semacam dorongan terhadap perekonomian. Tapi dalam konteks ini malah berkebalikan. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi red notice. Walaupun sebetulnya kita juga harus pahami bahwa konteks besarnya yang masih lebih berpengaruh daripada konteks Iran-Israel itu adalah berkaitan dengan data di global, terutama yang data Amerika. Tadi betul sudah disampaikan, inflasi di Amerika masih sticky disebabkan memang kontributor penyumbang salah satu yang terbesar itu adalah dari wages, dan angka unemployment-nya ini yang masih terlihat bagus. Ini yang membuat kompleksitas dari kebijakan higher for longer ini apakah akan dimaintain atau tidak, karena sekarang kalau merujuk kepada konteksnya Iran-Israel, suasananya tidak kondusif, diperkeruh dengan volatility yang bisa dibilang unexpected, walaupun memang beberapa sudah memprediksi bahwa memang tahun ini equilibrium baru untuk nilai tukar itu kalau tempat kami sekitar $16.000, kedai ekonomi lain 16.400. Jadi memang by definition sebenarnya tahun ini adalah akan ada pelemahan. Karena pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan dalam tadi otoritas terkait dalam konteks untuk memastikan kita tidak kehilangan momentum. Terutama tadi kan momentum itu di tahun ini, tahun depan tuh kita kan maunya flying ya, tidak ke dragging down. Kita diharapkan menjadi titik tumbuh untuk Asia Pasifik, ASEAN terutama Indonesia. Walaupun sekarang memang titik tumbuhnya masih ada di India, tetapi kita juga harus lebih panjang di Oke, Pak Banjaran? Aiming untuk hal seperti tadi APBN yang mungkin bisa dibilang tertahan. Itu yang harus kita lihat lebih lanjut efek sampingnya kepada alokasi studi. Dan kalau konteks BI, saya rasa intervensi yang dilakukan itu untuk memastikan stabilitas